yang banyak yang Allah kasih tak akan pernah habis sampai mati. Kita semua yang hadir di masih hidup di bawah ini pasti mendapatkan Al-Kautsar, dan tak bisa kita menghitung-hitungnya, tak bisa. Dan kita dipastikan tak akan pernah berhenti meminta sama Allah. Kita di bawah ini dulu kalau boleh tamat sekolah SMA, tamat kuliah, tamat aliyah, berdoa sama Allah, ya Allah kasih aku pekerjaan, ya Allah. Dikasih Allah, udah dapat pekerjaan, berhentikah dia berdoa meminta? Tidak. Ya Allah naikkan sedikit jabatanku ya Allah dalam pekerjaan. Dulu tak punya istri, tak punya suami, ya Allah kasih aku pasangan terbaik. Allah kasih. Udah dia punya suami, punya istri, tidaklah. Ya Allah kasih aku keturunan ya Allah. Dikasih Allah. Dulu tak ada kereta, tak ada motor, dimintanya ya Allah kasih aku kereta motor ya Allah supaya bisa membawa anak istri. Allah kasih. Udah dikasih Allah, tiba-tiba dibanting hujan, habis kuyup. Ya Allah kasih aku mobil ya Allah yang rusak-rusak pun tak apa-apa ya Allah. Dikasih Allah. Memang betul tiap bulan rusak mobil, tiap bulan rusak, tiap bulan rusak. Berdoa beri, ya Allah kalau rusak tiap bulan tak tahan juga begini ya Allah. Agak kasih lebih baik ya Allah. Dikasih Allah sekarang. Rumah pun sama ya Allah, dulu tak ada rumah, kasih aku rumah ya Allah. Dikasih Allah sekarang. Bapak Ibu, udah ada di antara kita yang berhenti meminta sama Allah. Kalau ada di antara kita ini yang sudah malu dia meminta sama Allah, itulah makom wali. Makom wali, makom kita ini Bapak Ibu, makom tumin. Tahu Bapak Ibu tumin kan? Makom tumin, tukang minta. Nah, tumin sama Allah itu memang senang Allah. Jangan tumin sama manusia 2 kali, 3 kali marahin lagi dan habis ya. Kalau dengan Allah memang makom tumin gitu. Sampai kata Allah, jika ada hamba-Ku tak mau meminta padaku, fahuwa yaghdab, maka Allah marah padaku. Maka minta. Maka dan jangan pernah berhenti meminta. Sampai kata Rasul, jika seandainya para sahabat-sahabat sendalmu putus, hadis itu bukan rumah hilang, bukan mobil hilang, sendal. Bapak aja pakai soal putus sendal. Kata Rasul, kalau sendalmu putus, bukan dia kata itu kalau dia dompet, tidak. Rasul mengatakan minta langsung gantinya pada Allah. Kenapa Rasul ajarkan itu kepada para sahabat? Supaya sahabat-sahabat hatinya terkonek, bermanja-manja dengan Allah. Jadi kalau beberapa hadis dan riwayat yang itu begitu, Allah itu senang hambanya kalau bermanja-manja dengan Allah. Ya Allah sampai dengan izin ya Allah. Ya Allah mudahkan. Begitu. Dia curhatnya bermanjanya hanya pada Allah. Maka bagaimana awal tadi Al-Kautsar itu dipastikan sudah kita miliki. Maka dalam hukum tauhid Bapak Ibu, selama manusia hidup rezeki tak akan pernah putus. Kalau kita Bapak Ibu orang tua saya yang ada istilah kita instansi pensiun, itu cerita kerjanya, pensiun kerjanya. Tapi apakah orang pensiun habis rezeki? Tidak, tidak. Pensiun itu hanya batas aktif kerja. Rezeki tidak dibatasi oleh pensiun. Kapan rezeki berhenti? Mati. Setelah meninggal baru habis rezeki. Dulu Bapak Ibu, kalau ada pengalaman Bapak Ibu, lama orang tuanya sakit, hampir 6 bulan dalam tak bisa makan. Kalau dahulu Bapak Ibu makanan ayahnya, kalau ingat Bapak istilah air tajin. Sekarang tangan air tajin lain air sekuker pula ya. Air tajin itu kan beras nasi yang dicempri. Begitu menggelegar dia diambil, tambah gula, tambah garam, itu dikasih sama ayam. Bawa bulan-bulan air tajin itulah dikasih sama ayam. Tiba-tiba satu malam Bapak bangun ayahnya jam 11 malam, bangun minta makan, padahal dulu udah tak bisa. Kata ayahnya, Nina, aku mau makan, tunggu ya aku siapkan 2 air tajin. Tidak, aku mau makan nasi. Tomat sudah 5 bulan tak makan nasi. Disiapkan nasi, ikan, sawi, makan ayamnya.
bukan satu kali tamu, dua kali tamu. Senanglah keluarga anaknya, sehat ya. Tapi apa yang terjadi Bapak? Habis subuh meninggal ya. Apa maknanya Bapak? Yang dua kali tambuh tadi menghabiskan rezeki yang tersisa. Tapi ini tidak pula menakut-nakut yang suka tambuh pula. Dua kali tambuh mengeram juga ini bukan. Tapi yang dua kali tambuh itu dihabiskan ayahnya yang tadi tak makan sudah lama, menghabiskan rezeki. Jadi selama masih hidup rezeki ada. Jadi jangan pernah takut kali baik. Wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allah rizquha. 'Ala Allah rizquha. Aku yang bertanggung jawab mengasih rezeki. Maka karena saking banyaknya rezeki yang Allah kasih tak mampu kita menghitungnya Bapak Ibu. Ini menghirup udara kalau Allah pajak kita ini bangkrut kita ini bangkrut. Semua onderdil yang dalam tubuh kita ini yang tak bisa kita kendalikan kalau dipajak Allah habis kekayaan kita. Cuman Allahnya minta fasalli li rabbik wanhar. Salatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Tetap Allah sandingkan kesalehan pribadi, kesalehan sosial, salat individu sosial, kesalehan pribadi. Tapi Allah tak cukupkan wanhar, berkurbanlah. Jadi Bapak Ibu, kurban itu bagian kesalehan sosial. Bayangkan Bapak Ibu, karena ini mungkin sudah banyak mendaftar. Tapi ingat Bapak Ibu, kurban itu bukan ibadah mingguan, bukan ibadah bulanan, ibadah tahunan yang Allah minta. Maka dalam mazhab Hanafi, karena banyak orang ayat dan hadis itu menegaskan mazhab Hanafi, Syafi'iyah mengatakan sunnatul mu'akkadah, sunnah mu'akkad. Tapi mazhab Hanafi mengatakan hukum berkurban itu wajib. Kita memang di sunnah dan sunnah kita apa itu. Mazhab Hanafi wajib karena siapa yang punya kemampuan tak mau berkurban maka jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah. Keras di situ. Cuman kita tak ada sunnah, tidak masalah itu. Padahal mohon maaf jika ada yang ahli hisab, bukan ahli hisab menentukan awal Ramadan awal Syawal, ahli hisab bukan rokok. Kalau sebungkus 30.000 satu hari, itu kali 365 hari, jangankan satu bagian, satu ekor duit. Cuma lagi-lagi ketika datang hari raya haji, tetap dia katakan tak ada orang, tak bisa. Ini persoalan Bapak Ibu azam hatinya untuk berkorban atau tidak. Balik kawan, Allah ingin menyeimbangkan kesalehan pribadi dan sosial, tawassul. Terkait rezeki itu pun Allah minta tawassul. Bahkan potongan ayat dalam surah Al-Baqarah tadi, wa mimman razaqnahum yunfiqun, itu berkeseimbangan. Sebagian rezeki yang kami kasih infakkan. Ini istilahnya bahwa ada input, ada output, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi Bapak Ibu jangan dianggap berinfak bersedekah Allah minta kita untuk memiskinkan kita, tidak. Itu keseimbangan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kita di Bapak Ibu kalau sempat satu minggu makan minum tak ada keluar rumah sakit itu. Ada masuk, ada keluar. Itulah namanya keseimbangan. Maka kalau orang apa Bapak Ibu, kalau ada orang pesisir di sini, orang Belawan, orang Batubara, kerjanya melaut, maka ada orang pelaut itu ilmu mengeluarkan angin. Karena di laut ini angin aja masuk, maka masuk angin. Maka harus bisa dikeluarkan dengan sendawa. Maka orang buang angin sendawa itu bagian keseimbangan. Kalau sempat masuk angin tak keluar, itu namanya istilahnya angin duduk. Kalau ingat bahwa masih angin duduk, bukan ada jenis angin itu bentuknya duduk, awalnya itu duduk dibuat angin. Maka namanya angin duduk. Duduk kalau dibuat angin tak bisa lagi. Sudah pun tak tahu angin dari mana jalan keluar. Itu namanya angin duduk. Duduk dibuat atau angin sesekap. Itu pun keseimbangan, ada yang masuk, ada yang keluar. Maka selama kita bisa buang angin Bapak Ibu, syukuri.
lihat-lihat juga tempatnya. Jangan pula kalau Ustaz itu disyukuri uangnya di mana tempat dibanting. Waktu mengaji diselesaikan, lihat juga tempat. Tapi itu bagian daripada keseimbangan. Bapak Ibu, maka para ulama mengatakan jika ingin hartamu bersih mengalir terus, maka berinfak bersedekah. Karena air yang jernih, air yang bersih itu air yang mengalir. Kalau air itu tersendat, berputar-putar, jorok, tak bisa digunakan. Maka harta Bapak Ibu yang kita sedekahkan, infakkan, wakafkan, kurbankan, itu harta yang mengalir. Kita buka keran kita besar, maka keran langit pun akan besar. Sama dengan darah Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kena stroke. Stroke itu Bapak Ibu karena tak jalan saluran darah. Bisa kiri, bisa kanan, tak jalan. Kalau lancarnya saluran darah itu sehat, maka boleh-boleh semuanya dalam bentuk keseimbangan tawasul. Maka Bapak Ibu, jalan yang dibuat Allah itu jika ingin hartamu mengalir, terus mengalir, tak henti-hentinya, infak, sedekah, wakaf dan memberi. Maka pernah Bapak Ibu, ada satu riwayat menarik jadi menuan gitu. Ada sepasang suami istri fakir, bukan miskin, fakir. Lalu diskusi orang ini dengan suami istri. Bang, ini zaman Nabi Musa. Minta doakanlah kita pada Nabi Musa supaya kita kaya. Kita ini minta kaya ini bukan menikmati kaya, hanya ingin merasakan bagaimana kaya. Jadi orang ini minta